Tentunya kita sudah berada di sini. Saya yakin di dalam hati kita sudah ada kata-kata, inilah aku Bapa, terima kasih. Inilah saya sudah berada di sini, atau apapun itu, kita sungguh bersyukur bisa berkumpul di sini ya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Kau berikan kembali sebagai anugerah terindah. Kami boleh berada di sini untuk beribadah. Kami memohon kiranya Tuhan yang hadir di dalam rangkaian ibadah ini, Tuhan berkati seluruh acara ibadah hingga selesai nanti. Dan kiranya Engkau memberkati segala doa, pujian, dan firman yang akan kami dengar. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berterima kasih, mengucap syukur, dan berdoa. Amin. Here I am to worship. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so high is His name. Your glory. Together
Bapak Ibu sekalian dan saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Max Tampi dari GPDI Getsemani Karawaci, didampingi oleh Ibu Gembala. Ya, terima kasih untuk kesempatan, waktu dan kehadirannya di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema siapakah aku? Kepada saya yaitu siapakah saya? Anak Allah, ya. Siapakah saya? Anak Allah. Dari konteks ayat yang diberikan kepada saya dalam Yohanes 1 ayat 12, ya. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12 dalam terjemahan baru. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Kalau dari konteks verse ayat ini, ya, berbicara anak-anak Allah. Ya, tapi di dalam tema anak Allah. Ya. Kalau anak Allah itu adalah Yesus. Tetapi anak-anak Allah adalah believer. Kita semua yang dikelompokkan yaitu orang Kristen. Ya, kalau orang kadang-kadang dibilang, wah saya ini anak Tuhan. Ya, dalam arti jamak, bukan dalam arti Tuhan. Jamak, yaitu kita semua orang percaya. Dalam arti tunggal, anak Allah. Tetapi di sini dikatakan semua orang. Dalam terjemahan King James juga dipakai kata sons. Ya, jamak. Puji Tuhan. Jadi kita melihat ya dalam konteks Yohanes pasal 1 ini, Yohanes sedang menjelaskan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Kepunyaannya, tetapi mereka menolak. Nah, akhirnya jatuhlah pada ayat 12 ini. Karena orangnya, kepunyaannya, bangsa Yahudi baik menolak Yesus, ya Yohanes mengambil tema kepada semua orang. Kepada orang-orang kafir. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak. Jadi saya kasih di sini ada syarat. Yang pertama, syarat untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, semoga ini yang dimaksudkan adalah anak-anak Allah ya, bukan anak Allah ya. Sebab kalau kita membahas tentang kristologi ya, Yesus sendiri ya tentu lari dari tema ini, dari ayat ini ya. Jadi syarat menjadi anak-anak Allah. Ya, kita baca tadi sudah baca ya, semua orang yang menerima. Tetapi semua orang yang menerima, siapapun dia, dari suku manapun, ya. Jadi kita sudah termasuk ketika kaumnya, pemiliknya, Yahudi menolak Yesus, kedatangan Yesus, Yohanes, oke, sebarkan. Semua yang menerima dia, tidak semua termasuk saya. Kuasa, ya, menjadi anak Allah ya. Yang saya bilang syarat pertama itu untuk ini kita harus menerima dia, menerima Yesus secara pribadi. Artinya mengalami kelahiran baru. Dalam Alkitab ada dua rasul ini, Petrus dan Paulus, yang banyak menyoroti tentang born again, ya, lahir baru, ciptaan baru, new creator. Ya ini, ya. Karena apa? Petrus pernah mengalami ketika dia sudah menjadi pengikut Yesus 3,5 tahun, dia sempat mengkhianati Yesus. Rasul Paulus, dia seorang pemimpin agama, dia tahu, ya ahli Taurat, tetapi akhirnya dia membunuh para pengikut Yesus. Nah, setelah Paulus dan Petrus mengalami kelahiran baru, mereka menjadi rasul yang hebat, yang luar biasa. Jadi mari kalau saya dan saudara ingin disebut sebagai anak-anak Allah atau orang percaya yang sejati, ya, kita harus menerima dia
sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan kita terima dari warisan orang tua, opung kita, eyang kita. Wah, saya sudah dilahirkan Kristen. Tetapi dalam kenyataan, dalam kehidupan kita, kita tidak memancarkan nilai-nilai kekristenan. Terang Kristus. Hidup dalam pribadi. Kata orang, aduh itu Kristen KTP kali ya. Ya, sebentar kita akan lihat bagaimana Kristen KTP. Jadi syarat yang pertama, kita harus menerima Dia. Amin. Bukan dari hasil keturunan. Memang oke juga kalau dari hasil keturunan kita, warisan dari orang tua kita, iman kita tetap oke. Tetapi sebaiknya kita mengalami terobosan pribadi. Ya. Kita jumpai secara pribadi sehingga kita punya pengalaman yang tidak akan bisa membuat kita goyah dalam iman kita. Ya, sekarang kan lagi viral bagaimana orang meninggalkan Tuhan, ya. Mualaf dan sebagainya hanya karena hal-hal duniawi. Nah, ini mengusik kita sebagai pendeta. Kalau orang-orang begini, waduh, kenapa dia bisa tinggalkan Yesus? Nyata-nyata berarti dia tidak memiliki fondamen, tidak memiliki dasar yang kuat tentang kristologi, tentang iman Kristen ini. Siapa Yesus sebenarnya? Siapa dia sebagai anak Tuhan? Nah, jadi pertama harus mengalami. Coba saya soroti dalam Kolose pasal, ya ini surat Paulus pasal 2 ayat 6. Ya. Kolose 2 ayat 6 ini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya percaya kalau kita tahu ini, orang-orang yang tinggalkan Yesus tahu ini, gak mungkin semudah itu dia tinggalkan iman Kristen. Karena mungkin cuma iman Kristen warisan, tidak mendalam dalam pengajaran firman. Sehingga terpengaruh dengan harta, dengan apa dunia ini yang bersifat sementara. Dia menjual Yesus. Sehingga orang heboh di medsos menjuluki Yudas. Waduh, ya sedih ya kita. Ya, tapi itulah mereka. Ya, tapi saya dan saudara, saya percaya, saya sebagai gembala rindu dan penanggung jawab Yaski rindu supaya membekali kita semua yang ada terlibat dalam tim Yaski ini, supaya kita jangan mengikuti orang lain yang sudah tinggalkan kita. Nah, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di sini itu mengandung arti sabar, tahan banting. Dia bisa menghadapi berbagai macam kesulitan. Bukan hanya wah ya tetap dalam Dia, tidak. Kata remain kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata meno. Meno itu berarti kita memiliki ketahanan dalam ujian, dalam pencobaan, dalam berbagai masalah kita tetap pikul salib. Ya, sebab jangan pikir wah jadi orang Kristen enak-enak. Ya, saya aja jadi hamba Tuhan, maaf kesaksian dikit ya. Ya, ketika saya bekerja, saya memilih panggilan tahun 90 untuk sekolah Alkitab untuk jadi hamba Tuhan. Keluarga saya udah Kristen. Mereka buang saya. Kamu mau jadi pendeta, mau jadi apa pendeta? Tidak ada gaji, apalagi kami di GPDI. Ya, dari awal tidak ada support dari sinode. Hanya kasih sepotong surat, lapor RT, RW, kemudian lurah, Tripika, oke, ada kegiatan. Ya, kami buka, kami lapor sini, dapat ancaman. Tapi kami tidak kami tidak tinggalkan, bertahan sampai saat ini. Nah, jadi begitu aja, ya, seperti dibenci oleh keluarga. Udah kamu urus sendiri, Max, kamu urus sendiri. Kamu sekolah teologi urus sendiri. Orang tua, saudara-saudara, koko saya, cici, angkat tangan. Wah, di situ kita dapat ujian. Saya pikir waktu saya kuliah mereka bisa bantu biayai. Setelah sekolah teologi hanya untuk bayar waktu itu cuma 40.000. Mereka angkat tangan, gak mau support. Karena mereka pikir jadi hamba Tuhan itu gak ada apa-apa. Gak bisa hidup. Bahkan sampai orang tua saya bilang, Max, kalau kamu jadi pendeta, sampai papa mati, kamu gak bisa balas budi. Wah, itu saya sedih sekali.
Puji Tuhan, setelah saya jadi hamba Tuhan sudah 31 tahun, saya bilang puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saya bisa buktikan bahwa melayani Tuhan, tetap di dalam Tuhan, ada tantangan, ada masalah, Tuhan pasti bela, asal jangan tinggalkan dia. Amin. Amin. Mohon maaf kesaksian. Kalau kami bisa, ya tadi saya sudah lama lihat ada SPK lu ya. Saya pikir cuma spanduk, ternyata sudah ada station ya. Ya, puji Tuhan, Desember kemarin ya istri saya dapat hadiah ulang tahun mobil listrik ya, M6 BID M6. Ya, ulang tahun dapat, seseorang memberikan hadiah karena mujizat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang suka ke seberang lihat kami parkir ya. 2 tahun lalu ya, kami juga dapat Mercy ya. C200 ada parkir sementara ya. Itu hadiah. Ya, sehingga orang bilang, waduh, pendeta gembala dapat fasilitas mobil Mercy mewah. Wah, saya bilang itu bukan kami beli, itu dikasih orang. Itu pun dari mujizat. Ya, yang BID ini, ya itu yang kasih Mercy itu orang ateis. Terima Yesus dari pelayanan penginjilan istri saya. Selama 15 tahun dia layani, akhirnya dia, ya. Kalau Bapak pernah lewat di Ruko, ada bunga papan yang dikasih dari Master Paul Reagan dari USA. Dia yang memberikan unit Mercy. Ya, bukan Mercy baru, bekas. Tetapi itu sudah menjadi kesaksian. Kemudian Desember kemarin, 13 Desember, istri saya ulang tahun juga. Dapat mobil ini dari hasil mujizat. Dia mendoakan ibu yang kanker kulit, sudah berobat sampai Singapura. Habis berapa banyak duit. Ketika istri saya layani, doakan pelepasan dan kesembuhan. Dia terima mujizat, periksa lagi ke dokter, dokter bilang bebas, ya sembuh kanker. Sebagai ungkapan terima kasih kami tidak minta fasilitas, dia yang tawarin. Dan itu saya berkatakan, Tuhan, jadi hamba Tuhan kalau sungguh-sungguh Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Ya, Tuhan akan permuliakan, Tuhan akan angkat. Asal kita tetap di dalam dia. Jadi anak Tuhan tetap dalam dia. Apapun profesi kita, lakukan dengan tekun. Lakukan dengan setia. Bekerja dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Maka Tuhan yang melihat, dia akan mengupahi kita. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita lihat yang kedua. Ya. Selain kita tetap, menurut konteks tadi, ayat yang tadi kita baca, Yohanes 1, kita harus percaya pada nama Yesus. Tetapi semua yang menerima dia diberikan kuasa, yaitu mereka supaya ya diberikan kuasa menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya. Jadi syarat untuk menjadi anak-anak Allah, terima dia. Kemudian percaya pada nama Yesus, pada nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang menyembuhkan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nah, Kisah pasal 4 ayat 12. Coba kita baca sama-sama. 2-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Wah, ini ayat ini harus saya dan saudara simpan. Harga mati iman Kristen, ya, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, agama-agama yang lain boleh mengajarkan segala macam hal-hal yang baik. Ya, norma-norma sosial yang baik, etika yang baik, sopan santun dan semuanya. Ya, dengan mungkin tidak berbuat jahat, itu ada. Tetapi hanya Yesus, hanya tokoh kita Yesus yang memberikan jaminan. Ini kata Kisah ya, penulis Kisah yang memberikan kepastian kepada manusia selamat, bisa selamat. Amin. Yang setuju katakan amin. Itu saya bilang, kalau saya tahu ayat ini, kalau yang mualaf yang lagi viral ini tahu persis ayat ini, dia tidak akan tinggalkan Yesus. Karena hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Baik di dunia maupun di sorga. Keselamatan di dunia artinya kita hidup bahagia. Kita hidup diberkati. Kita hidup dalam kenyamanan. Ya,
Kenyamanan itu adalah relatif sesuai tingkat sosial kita. Yang penting kita hidup di dunia ini, kemudian hidup di sorga nanti. Amin. Puji Tuhan. Jadi ya, kadang-kadang kita orang Kristen hanya bisa percaya, tetapi tidak takut berbuat dosa. Hanya suka, saya orang percaya ya, saya orang Kristen ya, saya lahir udah Kristen. Tetapi masih hidup dengan dosa. Hidup buat jahat, korupsi sana sini. Wah, ya. Saya tidak menghakimi ya. Ya, di Manado lagi viral lagi, Saudara. Ya, ada toko-toko agama sinode yang tersangka. Ya, pejabat-pejabat toko sinode tersangka penyalahgunaan ya, korupsi. Ya, jadi ini padahal mereka mengajar tentang ini. Tetapi tidak takut ketika mencuri. Korupsi itu adalah mencuri. Ya, mencuri uang rakyat, uang gereja. Bapak Ibu yang jadi pekerja, jangan kita korupsi waktu. Kalau waktu bekerja on time datang. Ya. Jangan kita, enggak ada pimpinan lihat kita cari lemburan sedikit ya. Jangan, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang membawa Bapak Ibu anak bekerja di tempat ini. Kita harus bekerja maksimal, segala kemampuan kita harus tunjukkan kepada perusahaan ini, yayasan ini, supaya yayasan ini maju. Merekamu ya juga akan maju. Oke, kita lihat ya dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Jadi kita jangan hanya terjebak pada percaya ya. Mari saya persiapkan firman Tuhan saya. Tuhan kasih ingat ayat ini. Mari kita baca 2-3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Ya ini yang harus ini. Kadang kita hanya percaya. Tetapi ketika kita mau buat dosa kita tidak gemetar. Kata gemetar ini terjemahan yang lain dia, apa ya? Ya ketakutan lah ya. Merasa tidak nyaman. Merasa orang Manado bilang totofore ya. Kalau orang Manado bilang, wah ya totofore. Waduh, mau sentuh ini uang mungkin hasil korupsi kita gemetaran. Mau sentuh ini selingkuh, ada ini, waduh kita totofore. Padahal kita punya label, kita punya KTP. Percaya, orang percaya. Sudah bilang, sudah terima Yesus. Tapi tidak takut akan dosa. Ya, jadi lihat, setan pun percaya, setan pun gemetar. Jadi mari kita semua ya, kita jangan hanya percaya, udah percaya di dalam nama. Memang ada ayat bilang percaya saja engkau akan diselamatkan. Tidak. Ya kalau mungkin yang penjahat disalib itu oke, dia percaya saja ya oke, selamat, tidak ada punya kesempatan lagi dia berkarya. Tetapi saya dan saudara kita harus berkarya di dunia ini. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Kita harus memberi pengaruh positif kepada dunia ini. Ya, supaya mereka boleh menjadi orang-orang baik. Puji Tuhan ya. Jadi mari ya, jadi setan percaya. Setan percaya. Ingat kisah ketika Yesus mau mengusir setan di Gedara. Waduh, ya, legion, wah mereka. Wah jangan kami diusir. Buang aja ke babi-babi. Wah, setan takut dengan Yesus. Puji Tuhan. Oke, ya. Yang kedua sekarang kita lihat pada bahagian kedua, ya. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya rasa ini ya poinnya, saya harus dari bagian A sekarang saya lihat kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, saya cepat-cepat ya. Apa manfaat jika kita menjadi anak-anak Allah? Apa manfaat ya? Ya, kita diberi kuasa. Kata kuasa ini dipakai kata power. Dalam bahasa Yunani dipakai kata exousia. Jadi kata kuasa dalam Alkitab yang Kisah 1 ayat 8 kamu diberi kuasa. Itu dipakai kata dunamis. Dunamis itu ada kekuatan supranatural, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Sedangkan exousia ini memiliki arti pendelegasian wewenang. Ya, seperti kita bisa dapat surat kuasa ya. Jadi delegate ya power ya. Kekuasaan dari bos, dari atasan.
kasih bikin surat kuasa. Jadi ketika saya dan saudara jadi anak Allah, Allah memberikan kuasa, surat kuasa kepada Bapak, Ibu, anak-anak muda untuk menjadi apa? Mewakili kerajaan Allah, untuk bertindak dengan apapun. Ya, kata exousia ini juga berarti bahwa kita memiliki kebebasan, kita memiliki hak penuh untuk menggunakan kekuasaan dari kerajaan Allah. Wih, dahsyat ya. Kita bisa mendoakan orang sakit, kita boleh mengusir setan, kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Allah sudah delegasikan kuasa itu. Kemampuan yang dari Allah itu sudah dikasih kepada saya dan saudara ketika kita punya firman, ketika kita punya Roh Kudus. Maka kita menjadi orang-orang yang hebat, amin. Bukan berarti orang-orang hebat tidak pernah gagal, tidak pernah ada tantangan. Wah, saya jadi gembala 31 tahun, begitu banyak tantangan, begitu banyak fitnahan, ya dalam maupun luar. Tetapi saya tetap kata bertahan, tetap di dalam dia itu bertahan. Ada kata endurance, memiliki daya tahan. Apapun tantangan, kita tetap maju dalam Tuhan. Karena kita tahu orang yang setia sampai langkah akhir ada mahkota. Amin. Kita lihat ya cepat-cepat ya, masih ada berapa menit ya. Ya, 15 menit lagi. Oke ya. Ya, gembala biasa banyak mengajar. Kalau istri saya tipe penginjil, jadi ada 1-2 ayat sudah. Kalau saya sedikit banyak. Mari kita melihat manfaat jika kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, berdoa. Bila kita berdoa, didengar, dijawab oleh Bapa. Anak loh kita. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat ayatnya. Matius 7 ayat 9 ya, cepat-cepat aja ya. 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya. Saya punya 5 orang anak. Yang pertama putri, yang kedua cewek, yang ketiga gadis. Aduh, 1, 2, 3 ini WWN, kalau orang Manado bilang WWN. Saya bilang, Tuhan, saya mau pingin 1 deh putra. Sebagai mungkin ahli waris ya, sebagai mungkin penerus pelayanan. Saya minta 1 deh. Itu saya bergumul, istri saya sudah gak mau. Pak, kita sudah 3. Masa mau tambah lagi 1? Nah kalau sampai yang keempat ini putri, bagaimana? 4 putri. Waduh, saya bilang, kalau sampai dia putri, kasih orang. Iya, bukan saya jahat ya. Saya bilang kasih orang. Tapi saya percaya Tuhan pasti kasih 1 putra. Ya, saya pegang ayat ini. Ya, seorang anak minta. Ya, roti, dia kasih roti. Gak mungkin bapak yang jahat mau kasih ular. Kita punya bapak lebih baik dari bapak yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Wah, saya berdoa. Wah, setelah istri saya cabut gemboknya, karena berapa tahun digembokkan ya. Wah, saya mulai tumpang tangan dalam nama Yesus. Ya. Terus. Akhirnya singkatnya 2 bulan hamil. Ya, dia lagi pelayanan di kota Manado. Ya, kemudian singkat, udah datang ke sini minta saya jemput. Ya, periksa di Manado, dokter bilang ini ada tanda-tanda pendarahan. Ibu jangan dulu terbang. Saya bilang kita mau tanggal 1 Desember ini, ya ibu gembala harus ada ya. Akhirnya saya jemput paksa, udah saya bantu pakai kursi roda ke pesawat karena dokter bilang enggak boleh capek. Ya, sudah tanggal 3 kita periksa di Siloam. Ya, dokter bilang, Pak, Bapak ada keturunan kembar. Aduh, saya bilang dokter tidak ada. Istri ibu ada keturunan kembar? Tidak dokter. Lah kenapa dokter? Bapak lihat di sini, di layar ini, ada 2 jantung, 2 denyut Tuhan.
anak ini kembar. Waduh, sudah putus kembar, sudah pulang keluar dari dari ruangan periksa dokter. Istri saya pegang saya, Pak, kalau sampai dua-dua ini perempuan, bagaimana Pak? Karena baru 2 bulan. Belum dokter, kami tanya juga, dokter belum jawab, belum ini. Saya bilang, udah 2-2 saya kasih orang. Kebetulan ada kakak dia sama tidak punya anak. Saya bilang kasih satu ke kakak saya. Tapi saya percaya dalam nama Yesus ini 2 laki-laki. Betul. Singkatnya cerita sekarang sudah 14 tahun laki-laki. Satu pemain keyboard, satu pemain gitaris. Melayani di gereja. Sekolah di Kumnamu School. Luar biasa Tuhan. Ya, saya sambar Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya hanya minta 1 laki-laki. Engkau kasih 2. Terima kasih untuk Engkau mengapresiasi pelayanan, kesetiaan kami sebagai gembala yang melayani, berdoa. Istri saya menginjil, padahal dia bilang saya nggak kuat ya, wanita penginjil harus ke pulau penginjilan, berhadapan dengan okultisme, dengan magic. Wah, dia berani lewatin. Saya sebenarnya mau, tapi saya tidak didelegasikan, tidak diberi kuasa oleh Bapa. Tuhan Bapa hanya kasih kuasa saya seorang pastor yang menjadi gembala manis, yang menjaga, menunggui kandang GPD Getsemani. Puji Tuhan. Oke, ya yang kedua, saya singkat masih ada ya. Yang kedua, apa manfaat ketika kita jadi anak? Anak adalah ahli waris yang sah. Kalau saya sudah jadi anak, kita bukan anak yang anak luar. Ya, kita anak yang sah. Hasil DNA mama papa, bukan orang lain. Maka kita punya hasil DNA kerajaan sorga. Kita dilahirkan kembali oleh roh dan air dan roh. Kata Yohanes 3. Ya, maka kita adalah ahli waris yang sah. Oke, kita baca ayatnya supaya gak lama, 2 ayat lagi. Ya, 2-3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jamak ahli waris. Jadi kita semua ini ahli waris kerajaan sorga. Amin. Hanya tetap di dalam Dia, percaya dan takut berbuat dosa. Maka saya pastikan sesuai firman Tuhan, orang yang setia sampai langkah akhir, dia dapat mahkota hidup. Amin. Jangan kita tinggalkan Tuhan, jangan kita cemari, jangan kita jual iman kita. Yang ketiga, ya ini yang ekstrim, yang ketiga, seorang anak juga dia tidak luput dari disesah. Ya, seorang anak juga dia tidak luput dihajar, dibentuk, didisiplinkan oleh Bapa. Ibrani pasal 12 ayat 6-7. Ya, saya akhiri ini. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah. Kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jika di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi mari, kalau kita semua satu ketika kita sudah setia dengan Tuhan, kok ada masalah, ada fitnaan, ada tantangan, mari kita sedang dibentuk karakter kita, amin. Ya, kita dibentuk. Ya, saya pernah alami masalah, ditipu orang. Kalau berpikir, wah pendeta diproteksi oleh Tuhan, tapi saya ditipu oleh orang ratusan juta. Ya, itu pun bukan uang saya, ya, uang orang. Saya hanya disuruh pinjam uang untuk kasih kepada seseorang. Ya, saya kasih. Wah, dia bilang tambah lagi. Wah, saya bilang saya nggak ada uang, saya pendeta, saya nggak punya deposito, saya nggak punya saldo. Paling setiap bulan ya habis untuk pakai sebulan habis. Wah, Bapak pinjam. Pokoknya nanti. Ya 1 bulan saya kasih. Wah, akhirnya golah. Udah dalam 1 bulan saya sudah menghabiskan 200-an juta. Wah, sampai sekarang tidak ada. Puji Tuhan, saya harus melepaskan pengampunan. Saya ngampuni, saya telepon dia. Ya, anak-anak saya bodoh banget. Tapi satu waktu saya telepon, Pak, saya mau ucapkan Merry Christmas, tahun baru, ya, damai sejahtera, ya. Wah, ya, saya langsung lega. Saya langsung puji Tuhan.
melepaskan saja. Ya, bukan berarti kita, Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang mempercayakan saya supaya, jangan cepat percaya orang. Jangan cepat, orang ini bukan orang biasa, dia adalah seorang penginjil, khotbah KKR. Siapa nggak mau percaya? Ya Pak Yusak bagaimana? Kalau Pak saya yang jadi pembicara, kemudian saya todong Pak Yusak, pasti Pak Yusak, Pak Max ini orang hebat, rohaninya hebat, begini. Saya begitu. Wah ternyata ya inilah, ya itu Kristen tetapi dia tidak takut berbuat dosa. Ya kita, ya kalau model rupa tadi saya katakan orang ini, waduh dia jago di atas mimbar pimpin KKR, tetapi uang saya dibawa kabur. Orang-orang yang saya pinjam uang todong saya, wah Pak Penggembala melarikan uang saya. Saya bilang tidak, saya tidak pakai, saya kasih orang ini karena saya disuruh. Ya, dengan iming-iming dia mau kasih sesuatu untuk kami. Ya, tapi ya saya bilang udah, saya setelah telepon saya lega. Tuhan beberapa tahun, 1-2 tahun ya, itu kejadian 2016 ya, kayaknya Tuhan ganti. Ya mungkin hadiah-hadiah mobil Tuhan ganti sebagai dibilang terima kasih ya, saya sudah mengampuni orang, saya sudah tidak kejar, padahal saya sudah pernah waktu masih 1-2 bulan 3 bulan ya, 6 bulan pertama saya bawa polisi ke rumahnya, bawa karena saya bilang aduh nama saya turut jadi korban. Wah dicemarkan, istri saya nggak bisa khotbah, diblokir karena dibilang wah kan namanya kita di medsos, waduh ada ibu ini suaminya ini suami, wah utang saya nggak dibayar, wah diblokir pelayanannya. Kami coba konfirmasi ya tetap juga nggak percaya, tetapi akhirnya saya bilang udah Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sedang mengajar saya, Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang melakukan hal-hal, saya angkat tangan, saya bersyukur dan puji Tuhan. Tuhan ya tahun demi tahun saya lewati, saya sudah lega, Tuhan ganti. Ya walaupun bukan uang ya, saya bilang kalau uang oke, ini dikasih dalam bentuk mobil. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi mari Bapak Ibu kita semua, saya akhiri firman Tuhan. Ya mari, jadi betapa bangganya kita menjadi anak-anak Allah. Doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau Tuhan belum dengar doa kita, jangan menyerah. Ya, saya berdoa anak laki-laki itu dari pertama, ya, dari sejak menikah. Tuhan kalau boleh ya anak laki-laki, ya kedua perempuan. Tuhan kalau boleh ini sudah anak kedua laki-laki, itu. Ya, kayaknya Tuhan rupanya rencana yang ketiga, 4 dan kelima dikasih kembar, mereka jadi pelayan musik sekarang. Wah saya bilang Tuhan betapa Tuhan baik. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita mundur ketika kita ada tantangan sebagai anak Tuhan, kita sedang dihajar. Bapa yang baik, dia akan menghajar kita, tetapi itu tandanya dia mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, saya serahkan atau langsung doa? Ya langsung doa ya, mari saya berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kami diberikan fasilitas untuk menerima dan percaya kepada nama Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Dan kami sudah belajar Tuhan bahwa betapa dasarnya ketika status anak-anak Allah ini kami pertahankan. Kami sandang Tuhan. Kami bawa kemana-mana Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan dampak kepada banyak orang. Kami boleh bersaksi kepada banyak orang. Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Kristus. Tidak akan dibiarkan, tidak akan ditelantarkan. Engkau pasti memelihara kami. Terima kasih sekali lagi, berkati Yaski ini, berkati Radio Heartline dan semua karyawan yang ada, bahkan semua pengurus, penanggung jawab, pemimpin Tuhan. Yaski ini Tuhan tolong Tuhan, biar mereka baik, bertambah maju, nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah Tuhan Yaski ini menjadi sarana untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Terima kasih, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kami menjadi murid-murid anak-anak Tuhan yang semakin berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri firman Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya percaya sudah memberkati kita semua dan mengingatkan kita untuk
sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi menjadi anak-anak Allah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mas Tampi atas pelayanannya pagi hari ini di Devotion Yaski, dan juga Ibu Gembala yang hadir juga. Dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak di GPDI Getsemani, Karawaci, dan juga di tempat-tempat pelayanan yang lainnya, Pak. Ya, Tuhan memberkati. Baik, kita nyatakan sukacita kita pagi hari ini juga untuk mendukung berbagai pelayanan, program pelayanan yang ada di Yaski lewat persembahan pagi hari ini bisa diberikan langsung ke depan dengan amplop yang sudah disediakan, dimulai dari sebelah kanan saya, atau juga Anda bisa memberikannya melalui transfer QRIS. Dan untuk lagu persembahan ini adalah, ini lagu Inggris lagi ya, lagunya sudah lama juga, salah satu lagu klasik. Ya, One Day at a Time. Di kata-kata pertama ada I'm only human, I'm just a woman. Kalau Anda perempuan, kalau Anda laki-laki, I'm just a man. Saya pasti akan mengatakan I'm just a woman. One day at a time. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di surga, kami berterima kasih kembali Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan pada kami sampai pada saat ini. Dan kami pagi hari ini mengambil sebagian berkat-Mu untuk kami berikan sebagai persembahan bagi berbagai program pelayanan Yaski melalui Radio Heartline, juga pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Biarlah Tuhan yang memberkati agar persembahan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya dan berkenan untuk-Mu Bapa. Kuduskanlah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Dona pagi hari ini. Doa syafaat, doa penutup dan berkat. Sebelum itu kita naikkan kembali lagu pujian. Sebagai lagu penutup, kami memuji kebesaran-Mu, bahasa Indonesianya. Oh Tuhanku,
kepadamu. Kami percaya Tuhan hadir dari awal ibadah ini, dari puji-pujian, penyembahan, sampai firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan pagi ini. Dan kami yakin semua kami diberkati oleh Tuhan, supaya kami menyadari bahwa betapa berharganya hidup kami sebagai anak-anak Allah. Dan kami tetap di dalam Engkau, sekalipun ada badai hidup, ada ujian, ada tantangan, ada air mata, ada lembah kekelaman yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Bahkan ada yang hadir siang ini, mungkin ada yang sedang sakit, ada anggota keluarganya yang sedang sakit. Kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan terjadi. Setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan pujian, worship leader, singers, pemain musik Tuhan, hamba firman Allah, LCD, semua kami diberkati oleh Tuhan. Bapak hamba berdoa buat yayasan ini, Yaski, yang Engkau percayakan ada di negara Indonesia ini, ada di beberapa kota, beberapa provinsi di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati mereka. Mereka menjadi alat Tuhan, dari pemiliknya, pemimpinnya, sampai kepada kami khusus yang ada di Lipo Karawaci ini. Biar lewat Heartline ini, radio, lewat yayasan ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ada beberapa visi dan misi dari Yaski ini sampai ke daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa biar lewat yayasan ini ada banyak orang mengenal Yesus dan percaya serta takut akan Tuhan. Lebih khusus yang ada di Lipo Karawaci ini, Pak Yusak dan semua yang ada diberkati, diurapi, dan dalam setiap pelayanan khusus hari Jumat, semua yang melayani ada dalam kekudusan dan keberanian melayani Tuhan. Kami teringat buat bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Ada banyak berita yang kami dengar yang menakutkan. Ada tantangan-tantangan yang sementara dihadapi oleh bangsa kami. Kami berdoa Tuhan menghikmati Presiden Prabowo dan jajarannya Tuhan untuk dapat memerintah bangsa ini lebih takut akan Tuhan. Kami tahu peristiwa yang sementara terjadi menandakan Engkau tidak lama lagi akan datang. Sebab itu mari bawa kami, orang-orang yang ada di negara ini, kami mencintai bangsa kami, dan kami layak berdoa, Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa kami, sehingga doa kami didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, sehingga kesulitan yang terjadi di negara ini Tuhan akan diluputkan, dijawab oleh Tuhan. Bapa, di sini ada kami umat-umat Tuhan, kesulitan yang sedang menimpa dan sudah Tuhan diprediksi untuk ada di Indonesia. Kami yakin oleh nama Yesus, nama yang hebat, nama yang melindungi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang tidak beribadah. Sepanjang siang ini kami percaya sampai jam selesai kantor, kami semua dilindungi oleh Tuhan, dipelihara, dan kami bekerja dengan baik sehingga kami meninggalkan Tuhan sepanjang hari ini dengan kasih dan rahmat Tuhan. Dan akhirnya kami akan menutup ibadah ini dan kami menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat dua tangan. Tutup
ibadah persekutuan pada hari ini. Haleluya.